bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas merupakan Injil yang menjaga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam karya keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Disebut ada beberapa pasang laki-laki dan perempuan yang bahu-membahu dalam mengerjakan karya keselamatan Allah. Ada Zakaria dan Elizabeth, ada Yosef dan Maria, ada Yohakim dan Ana, ada Simeon, ada juga Hana. Jadi itulah pasangan manusia yang boleh dikatakan dipanggil untuk turut serta mengerjakan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Injil hari ini berbicara atau membuka wawasan kita tentang kehadiran beberapa perempuan. Mereka hadir menyertai Yesus dan para murid ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tidak sering dan bahkan jarang peran para wanita ini kita dengar disinggung, disebut, disadari. Tetapi peran mereka sangat bermanfaat atau bermakna bagi karya Yesus, karya misi Yesus. Dikatakan bahwa mereka itu memiliki latar belakang hidup yang pahit atau latar belakang hidup yang tidak gampang. Ada yang pernah sakit serius, ada yang pernah dikuasai oleh roh-roh jahat, dan bagi masyarakat Yahudi waktu itu, mereka yang mengidap penyakit tertentu, mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat, dikucilkan, dibuang, tidak dianggap sebagai anggota keluarga. Ketika Yesus datang hadir, Yesus malah mendekati orang-orang yang dibuang ini, menyembuhkan mereka yang sakit menahun, membebaskan mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Dan karena disembuhkan dari penyakit, dibebaskan dari roh-roh jahat, maka mereka perlu bersyukur, mereka perlu berterima kasih. Dan bukan hanya disembuhkan, bukan hanya dibebaskan dari roh jahat, tapi mereka dirangkul
ya, sebagai anak-anak Allah, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Maka tentu ya perlakuan seperti ini membuat orang bersyukur, berterima kasih. Maka syukur dan terima kasih mereka ya dinyatakan dengan keterlibatan mereka dalam karya kerasulan Yesus dan para murid. Mereka terlibat di sana. Dikatakan tidak tanggung-tanggung mereka ya membiayai rombongan Yesus dengan harta atau kekayaan yang mereka miliki. Tentu mungkin mereka bukan orang yang kaya, sangat kaya. Ya, tapi ya cerita ini mengandung makna bahwa melayani itu adalah bentuk dari pertobatan. Melayani itu juga adalah bentuk gaya hidup baru atau kelahiran baru yang mungkin dulunya masa bodoh acuh tak acuh, tapi sekarang mereka terlibat aktif. Nah, kita juga ya, mungkin kita tidak mengidap penyakit yang serius, tidak dikuasai oleh roh kegelapan, tetapi bisa juga dikuasai oleh mental-mental yang tidak baik, oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang boleh dikatakan sebagai penyakit dalam masyarakat. Judi mungkin misalnya, atau minuman-minuman mabuk, zat-zat beracun lainnya yang boleh dikatakan sebagai yang mengganggu hidup kita, mengganggu konsentrasi kita, dan kita tidak peduli dengan orang, tidak mau terlibat dalam kehidupan menggereja dan lain-lain. Tapi ketika kita dijamah, ya, disentuh oleh Tuhan, maka kita boleh dikatakan disembuhkan dari kebiasaan buruk. Ya, Maria Magdalena yang disebut, ya, dikatakan dia dikuasai oleh 7 roh jahat dan dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Karena dia dikatakan sebelumnya dia adalah orang yang cenderung dugem pokoknya. Dia dunia malam itu adalah dunianya Maria Magdalena. Tapi setelah disentuh, setelah dibebaskan, dia mengalami hidup baru. Kita berdoa semoga kita juga seperti itu. Boleh dijamah Tuhan dan mengalami hidup baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.